malam hari yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama di masjid Allah, berkumpul bersama di rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk meraih keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah tidak ada sebaik-baik penunjuk jalan buat kita kecuali Nabi Muhammad. Kita ini untuk penunjuk jalan hidup di dunia. Kalau kagak ada yang menunjukin jalan, itu bakal tersesat. Kita butuh penunjuk jalan. Apalagi kehidupan dunia ingin menempuh jalan menuju akhirat. Semua dari kita pengen masuk surga kan? Kayaknya suaranya kecil. Ada dua kemungkinan ini. Pertama lapar, yang kedua ngantuk. Udah makan belum? Belum. Udah makan belum? Udah, alhamdulillah. Semuanya pengen masuk surga? Pengen? Oke. Tahu jalannya? Udah tahu jalannya? Kita belum tahu jalannya. Kita butuh penunjuk jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau penunjuk jalannya salah atau penunjuk jalannya tidak berpengalaman atau penunjuk jalannya orang yang ego, itu kita akan tersesat. Wah, di akhirat tersesat, jalan cuma dua. Kalau nggak surga, dia neraka. Tersesat dari surga masuk neraka, nggak ada jalan tikus. Nggak ada lagi. Kita harus sunnah wal jamaah. Mayoritas di sini NU, betul? Di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Beda dari Mu'tazilah yang mereka mengatakan ada manzilah dengan manzilatain. Kita meyakini surga dan neraka. Salah jalan nyeblos, salah jalan masuk lubang, lubangnya terbakar, lubang api neraka. Makanya jangan salah cari tutor, jangan salah cari guide, jangan salah cari penunjuk jalan, jangan salah cari pemandu. Kalau salah ngaco. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit cerita pengalaman. Saya ngisi ini di masjid ini namanya Masjid Al-Mu'idi ya. Al-Mu'idi. Ini kedua kalinya saya ngisi. Yang pertama subuh. Alhamdulillah ketika subuh nggak nyasar. Nyampenya cepat tepat waktu, alhamdulillah. Ya, sebelum azan subuh kita udah nyampe waktu itu. Wa subhanallah, di malam kita jalan dari rumah habis maghrib. Sholat maghrib berjamaah habis jalan. Ternyata nyampe jadi tulisannya jam 9. Tapi diarahin tahu kemarin ke pembangunan yang baru, muter-muter, ya, dibilang 2 menit lagi nyampe, berubah jadi 15 menit lagi. Yang dibilang 3 berapa ratus meter berubah jadi 5 kilo. Ini pemandu yang salah. Makanya aneh, orang zaman sekarang ada yang menjadikan Google itu Tuhan. Ada Pak, di luar negeri, di barat, di Eropa itu ada aliran Googleisme. Tahu apa? Penyembah Google. Google disembah, wifi-nya mati, hilang tuannya. Coba aja kalau sinyal hilang, Google-nya kagak bisa dibuka, hilang Tuhannya. Mau minta pertolongan sama siapa? Mau minta panduan sama siapa? Alhamdulillah kita punya Tuhan yang memantau kita setiap hari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, selalu memantau kita. Makanya Allah telah menyiapkan bagi kita di akhirat itu surga yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat penuh nikmat. Dan Allah pun dengan sangat rahmatnya, dengan sangat cintanya kepada kita, bukan cuma nyiapin surga. Kalau cuma nyiapin surga, kagak ada pemandu jalannya,
hancur Pak, nyasar semua orang. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah jadikan surga plus pemandu untuk masuk ke dalam surga. Siapa pemandunya? Nabi Muhammad SAW. Itu pemandu kita, yang akan memandu kita dari dunia sampai akhirat, yang akan dilihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari sujud Pak, sujud lama banget. Kita pernah sujud lama, ngantuk ketiduran pernah. Ya, kita pernah sholat lama, berdiri lama. Ya, pernah kepaksa karena imamnya kelamaan. Itu pun udah melihat jam. Ketika imam lagi sholat, dia kebetulan bawa jam. Gitu. Imamnya bacanya lama banget. Ya, subhanallah. Ini keluar dari Quran, keluar pondok pesantren tahfidz. Oh, sholat baca Yasin. Gitu. Ya Allah, lama banget. Ya, mana habis buka puasa, sholat maghrib, habis buka langsung sholat maghrib, belum ngerokok bapak-bapaknya, mulutnya udah asam. Ya Allah, baca Yasin, diikuti aja 15 menit. Udah sujud, duduk lagi, rakaat kedua, ganti baca surat Al-Baqarah. Ya Allah, ya, ini mulut udah asam banget. Berarti apa? Sholat kita kepaksa malam-malam. Ya, ketika sholat maghrib kepaksa berat. Kita ini sholat dikit, itu pun pengen yang ringkas. Lihat aja kalau sholat taraweh. Al-Muhyiddin nggak tahu, saya belum pernah sholat taraweh di sini. Ya, orang biasanya kalau sholat taraweh nyari sholat taraweh yang paling ringkas, yang paling cepat. Itu yang dicari. Nggak tahu, pengen kejar-kejaran. Padahal balik sama kopi lagi. Sebelum sholat kopi, habis sholat kopi lagi sama. Tapi ketika sholat ini dikejar orang. Loh, sholat gerhana mungkin di antara kita nggak pernah. Nabi Muhammad pernah sholat gerhana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam fikih dikatakan sholat gerhana itu ada 3 cara. Yang pertama, sholat gerhana yang paling ringkas, baca Fatihah lagi. Jadi dalam satu rakaat 2 kali Fatihah, bacaannya bebas. Tapi yang paling sempurna yang ketiga, yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti 2 rakaat baca berapa kali Fatihah? 4. Jadi kan gini kok. Ini saya gambarkan sholat gerhana sedikit ya, biar kita kegambar bagaimana sih sholatnya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku. Setelah ruku berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat, ruku, i'tidal, baru sujud. Itu baru rakaat pertama. Rakaat kedua sama. Berarti baca suratnya 4 kali. Yang paling sempurna sholat gerhana, tahu nggak? Surat pertama yang dibaca apa? Al-Baqarah. Yang kedua Al-Imran. Yang ketiga Al-Maidah. Yang keempat An-Nisa. Total berapa juz tahu? 5 juz. Itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini diamalkan oleh Rasulullah. Coba deh di Al-Muhyiddin diamalin. Hilang jamaahnya. Imamnya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat masjid dikunci sama DKM, sendirian di tempat. Maka gak disediain kopi. Yang mau saya jelaskan, sholatnya Nabi itu panjang, sujudnya Nabi juga panjang Pak. Nabi itu ahli sholat, ahli ibadah. Ya, Nabi ahli sholat, ahli ibadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau balik ke rumah ngumpul sama bini kayak biasa. Ya, beda sama kita. Balik ke rumah ngumpul sama bini dingin banget. Kagak pernah ngobrol sama bini, pas ada maunya doang baru ngomong. Ya, pas ada maunya baru ngomong. Tong sini. Dipanggil. Kalau kagak enggak, mabar. Bapak-bapak mabar Mobile Legends. Zaman sekarang tuh bapak-bapak milenial
main game. Beda sama aki-aki zaman dulu, balik rumah baca Quran, zikir, ingat mati. Ini kagak. Bapak-bapak balik rumah main TikTok. Ini yang terjadi fenomena. Ikut joget sama anaknya. Ini zaman sekarang. Tapi yang penting mesra sama bininya. Yang penting sama bininya romantis. Ikuti Nabi Muhammad. Ini kan tema kita ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai tauladan kita dalam keimanan dan ketakwaan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, ketahuilah iman dan takwa itu terdiri dari hablum minallah dan hablum minannas. Maka yang akan saya baca pertama kali dan saya bahas itu adalah hablum minallah, urusan kita sama Allah dulu. Maka Nabi Muhammad SAW kalau balik rumah ngobrol, bercanda sama bini nggak? Bercanda, bercanda, ngobrol, romantis. Bahkan di dalam kitab Syama'il, saking romantisnya Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Aisyah, itu kalau Sayyidatina Aisyah sedang haid, sedang menstruasi, tahu apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah? Itu rambutnya Nabi Muhammad disisirin, dibelai. Romantisnya luar biasa. Coba bapak-bapak zaman sekarang, bininya lagi haid, lagi menstruasi, kepala bapak-bapak dikampungin. Lu tuh udah tanggal tua kagak bawa duit, jajan belum. Ini gua sekarang Alisa menggap, tau gak? 2 bulan belum bayar. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika romantis di rumah, ketika sedang berduaan di rumah, ketika sedang istirahat di rumah, tahu apa yang bedanya? Fa'idha ja'a waktu sholat ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau udah datang waktu sholat, berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, udah datang waktu sholat, tuh bini ditinggalin, bininya langsung ditinggalin, langsung ke masjid, istirahat langsung beranjak langsung ke masjid. Itu Nabi Muhammad SAW. Mau urusan bini kah, mau urusan dunia kah, mau urusan kerjaan kah, langsung ditinggalkan, datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Itu kalau orang cinta sama Nabi. Bahkan sebelum dikumandangkan azan, dia udah bergegas ke masjid. Lah zaman sekarang bapak-bapak nih lagi azan, bentar deh, sebat dulu, sebatang dulu, pakai sebatang dulu. Udah azan selesai, orang bergegas ke masjid, masih nunggu komat. Yang ada lebih parah lagi apa? Nunggu imam baca amin, amin, baru datang ke masjid. Kenapa? Dia pengen mendeteksi imamnya bacanya panjang atau enggak. Ada yang kayak gitu. Apalagi kalau tarawih, itu ditunggu dulu tuh imamnya udah amin, baru dia berdiri, baru takbir. Ada yang kayak gitu. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Nabi memprioritaskan hak Allah. Urusan Allah dikedepankan. Maka urusan pribadi Nabi Muhammad dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kagak. Setiap hari merengek-merengek, nangis minta sama Allah, ya Allah gua banyak utang, ya Allah bantu lunasi, ya Allah saya pengen nikah, tapi ya Allah hilangnya belum kelihatan, calonnya kagak ada. Ada juga yang minta, ya Allah saya punya calon, saya pengen nikah sama dia. Kalau misalnya ada orang lain yang pengen nikah dia, tolong batalin ya Allah, tolong makin dia biar dia jadi jodoh saya. Masa Allah? Tapi nggak dikabulin. Setiap dapat calon ditinggal orang. Setiap pengen sesuatu, utangnya malah bungkuk. Tahu kenapa? Kita nggak pernah memprioritaskan Allah. Sholat enggak, ke masjid enggak. Tapi kalau mabar, number one. Kalau main gaple, udah, gua ahlinya. Makanya kenapa problem kita banyak tidak terselesaikan? Karena kita malas mendatangi Allah, berat mendatangi Allah, berat mendatangi masjid, berat sholat berjamaah. Tapi
Tapi kalau urusan kita pengen cepet, urusan Allah pengennya apa? Tahu. Setiap hari Pak, dalam 5 waktu Allah mengajak kepada kita, hayya 'alas sholat, mari ke dalam sholat. Panggilan. Gak sampai di sini, Allah pun mengatakan apa? Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu tertera, itu adalah tentang akhirat. Iya. Kita lihat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Baca Allah menjelaskan keberuntungan orang mukmin. Di akhir Allah bilang apa? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang beruntung adalah mereka yang akan mendapatkan surga di Allah. Ini dalam sholat 5 waktu Allah ajak, Allah panggil, hayya 'alal falah. Mau menang, mau sukses dunia akhirat, ayo ke sini. Kita bilang enggak mau deh, berat. Hayya 'alal falah, alarm hidup dimatiin. Hayya 'alal falah, baru hidupin rokok, berat untuk matiin. Padahal rokok paling sebatang 1.500, dimatiin, dinyambungin lagi masih bisa. Main game bisa dimatiin, dilanjut bisa. Tapi lu kenapa? Gua jodoh kagak pernah datang, kerjaan kagak pernah di ACC, kehidupan seret mulu, hidup mandek mulu, keturunan kagak dapat. Lah problemnya udah kelihatan. Tahu di mana? Sholatnya sering berat. Allah ajak doa pengen dikabulin, dia kagak mau. Allah bilang hayya 'alal falah, pengen doa dikabulin, pengen hajat dikabulin, ayo sini. Dia kagak mau. Salah siapa? Salah dia. Makanya gak heran Pak, Nabi Muhammad punya hajat, bahkan hajat tersebut belum terucap udah dikabulin. Ini kita kiblat nih, ini kiblat bukan? Pak, Bu, kayaknya ngantuk nih. Kiblat bukan ini? Kiblatnya ngadep ke mana? Ngadep ke Ka'bah. Dulu kiblat ke mana? Ada yang tahu? Kiblat dulu mana? Ke Masjidil Aqsa. Kiblat dulu di Solo. Tapi Nabi sedih. Tahu kenapa Nabi sedih? Sering diolok-olok oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong, Muhammad, saya pun subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dia bilang, Muhammad sering kali mengatakan jangan ikuti kami, jangan ini, tapi kiblat masih ke Baitul Maqdis, masih ke Masjidil Aqsa. Orang Bani Israel itu kan tempat bangetnya dia, itu kan Masjidil Aqsa, Palestina. Rata-rata keturunan Bani Israel dilahirkan oleh Allah sumbernya di mana? Di Palestina. Maka ketika kiblat di Solo, mereka mencaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan gini Pak ya, di dalam Islam seringkali kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar membedakan ciri-ciri kita sama orang Yahudi dan Nasrani. Contoh nih yang saya pakai, ini namanya imamah. Ini sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya orang Arab, tapi sunnahnya Nabi. Tapi Nabi ngomong, kamu mau pakai ini, pakai peci dulu. Kenapa? Karena ternyata orang Arab dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani dulu pakai juga. Cuma mereka nggak pakai peci. Maka kata Nabi Muhammad, untuk membedakan kita sama mereka, pakai peci dulu, baru pakai ini. Ini sunnah Rasulullah. Contoh yang lain Pak, Bu, kita di dalam keseharian kan ada laki-laki namanya jenggot. Jenggot ini sunnah Nabi, bukan sunnah orang Arab. Banyak bahkan orang Arab nggak pakai jenggot. Jangan dikira kalau jenggotan orang Arab. Nah, bahkan orang Arab ada yang kagak mau pakai jenggot. Ya nggak semuanya. Cuma yang sering kali kita lihat ya orang Arab pakai jenggot. Padahal kalau ke Solo banyak yang kagak pakai.
Nah, Nabi Muhammad nyuruh kita, kalau kumis cukur, rapiin, tipisin. Tapi kalau jenggot pelihara. Tahu kenapa? Untuk membedakan diri kita sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka kumis dipanjangin, jenggot kagak mau. Ya, jenggot kagak mau dia, tapi kumis dipanjangkan. Maka kata Nabi Muhammad, jenggot jangan dihabisin banget, dikit doang pun nggak masalah. Ya, tapi kalau kumis jangan sampai tebal, tapi dirapikan. Untuk membedakan antara Muslim sama orang Yahudi zaman dulu. Laki-laki biar apa? Biar beda. Satu lagi Pak, azan. Kenapa sih azan bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa bunyi azan kayak gitu? Ternyata di dalam ceritanya yang sangat panjang, dulu itu ada musyawarah Nabi Muhammad sama sahabat untuk menentukan azan. Azan itu kayak gimana sih? Pertama Pak, pengennya azan itu pakai apa tau Pak? Pakai trompet. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, gimana kalau azan kita pakai trompet aja? Kata Nabi, jangan. Itu pakai orang Yahudi, kata Rasulullah. Satu lagi ngomong, ya Rasulullah, gimana kalau kita pakai alarm kayak lonceng? Jangan, itu orang Nasrani, kata Nabi Muhammad. Ada lagi ngomong, ya Rasulullah, kita pakai obor, ya, pakai api, kayak petasan gitu. Kata Nabi, jangan, itu orang Majusi. Tiba-tiba Sayyidina Umar dan salah satu sahabat lagi ngomong, ya Rasulullah, saya selalu bermimpi ada panggilan sholat, tapi bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana azan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Ini tanda masuk waktu sholat di kita. Dijadikan tanda sholat. Untuk apa? Untuk membedakan dari orang-orang yang lain. Ya. Nah, ternyata kiblat pada saat itu kan semuanya kan Nabi pengen berbeda dari orang Yahudi dan Nasrani. Kiblat masih ke Masjidil Aqsa. Maka orang Yahudi ngomong, ya Muhammad, dia selalu gak mau sama sama kita. Kiblat pakai kiblat kita. Nabi pada saat itu ada keinginan kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Cuma belum terlintas dari lisannya. Baru mikir, mandang ke langit, ada harapan. Ya Allah, belum terlintas, tapi dalam hatinya ada. Dan Allah tahu. Jangan dikira Allah kagak tahu apa yang di hati kita. Di depan ada pisang, kita pengen nyomot tapi malu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jangan dikira ketika trommel datang, tahu trommel apa bahasa sini? Kencengan atau trommel sih? Yang Jumatan loh. Ya. Jangan dikira ada ketika trommel itu kan macam-macam, beragam orang. Ini misal duit nih, ya, trommel emang ada orang yang bawa trommel itu kotak buat Jumatan, ada yang masukin sok-sokan masukin, ada juga yang masukin untuk kutub, ada yang lebih aneh, kagak ada duit tapi kutub doang, ada orang kayak gitu. Jangan dikira Allah kagak tahu, Allah tahu. Ya, kagak enak masa setelah saya sedekah, saya nggak sedekah. Cuma saya ingin buat pas-pasan, bawa 20.000 buat beli nasi padang kami ini. Baik dengan Al-Quran, kita kira dia baca, baca gosip. Di grup WhatsApp emak-emak malah gosipan. Judulnya bagus banget, grup Majlis Al-Muhyiddin, majlis isi gibah semua. Banyak yang kayak gitu. Grupnya grup kerja, ngomongin selingkuhan. Ini urusan manusia Pak, ribet. Apalagi utang. Kalau masalah utang paling banyak kalau saya lihat sih bapak-bapak biasa. Tahu kenapa? Bapak-bapak merokok semua kebanyakan. Datang ke warung, sekatang dulu ya. Itu. Besok sekatang lagi, ambil itu. Sampai-sampai itu udah seselok. Saking banyak ini utang rokok. Tuh harus udah mumet, ditagih kagak mau bayar. Disimbol kagak mau juga. Ditulis gede-gede di depan pintunya. Etalasenya, Nagasaki dan Hiroshima hancur dengan bom. Ketahuilah warung hancur dengan bom di Hiroshima, Nagasaki hancur dengan apa? Bom atom.
Ternyata warung Madura pun hancur dengan apa? Dengan bor. Orang dikit-dikit ngebor lagi, beli gula ngebor, hancur nih, binasa. Ya, gulung tikar. Banyak utang, jangan ngerasa aman. Utang juga urusan sama manusia. Maka ketika kita ingin meneladani Nabi Muhammad dan iman dan takwanya, gak cukup dengan ibadah doang. Pak, Bu, banyak orang ibadah, Bu, ibu udah ngantuk kayaknya. Panitia nggak ada kopi ya, Beh? Belum ada kopi? Belum. Tapi kalau ada kopi ntar mau ngerokok sekalian. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata banyak di akhirat orang yang bawa pahala, banyak puasa iya, sedekah iya, zakat iya. Ini urusan sama siapa? Urusan sama Allah. Puasa itu urusan sama siapa? Urusan sama Allah. Kalau urusan sama manusia, masuk kamar kita makan. Ya, kalau urusan sama manusia, wah udah. Bini lagi tidur masak mie gitu. Tapi ini urusan sama Allah. Makanya walaupun di kamar mandi, kita nggak berani minum air bah. Kenapa? Kotor deh. Ya, nggak berani. Walaupun kita yang jaga warung tuh air es, ada mie, ada gula, kita nggak berani makan. Urusan sama Allah, Allah ngeliat. Sedekah, zakat, urusan kita masih sama Allah, cuma diberikan sama manusia. Kalau kagak zakat, siapa yang marah? Allah, bukan orang manusia. Manusia mah terima doang. Bahkan ada yang setiap tahun pengennya nerima aja. Ya, ngantri kupon aja pengennya tiap tahun. Tapi kalau kagak mampu nggak apa-apa. Emang zakat diberikan untuk orang yang tidak mampu. Yang aneh kaya minta kupon. Itu yang aneh. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan pahala semua, puasa, sholat. Tapi ketika di akhirat ditimbang pahalanya oleh Allah banyak banget. Ternyata pahalanya tiba-tiba habis. Tahu kenapa? Kata Nabi Muhammad, ini orang yang bangkrut. Kok bangkrut? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang bangkrut di dunia bisa bangkit lagi. Kita lihat orang yang gagal, sering banget gagal. Thomas Alva Edison, berapa kali itu gagal? Albert Einstein, itu kan orang-orang terkemuka semua dalam sains, benar nggak? Berapa kali gagal? Bahkan ada yang mengatakan 999 kali gagal. Ini lampu nih, percobaan nih buat jadi lampu, ratusan kali gagal sampai jadi lampu. Tapi tiba-tiba berhasil nggak? Berhasil. Berapa banyak kita lihat di dunia ini perusahaan yang udah bangkrut tiba-tiba hidup lagi, bener nggak? Nah, lihat aja COVID 2 tahun yang lalu, banyak perusahaan ambruk tiba-tiba bangkit lagi. Bangkrut nggak namanya? Enggak, dia bisa bangkit lagi. Tapi kalau di akhirat bangkrut bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Bisa emang kalau udah mati malaikat hidupin lagi. Asal pengen semangat dulu bisa. Ya, paling malaikat bilang oke, nggak apa-apa, ambil api di neraka ya. Nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna an sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah datang nggak bisa diulur, nggak bisa dimajuin, nggak bisa tunggu 5 menit, diminum dulu segelas dulu, nggak bisa. Itu aja. Nah, ketika di akhirat, masyaallah hadirin, ada orang yang bangkrut. Tahu kenapa? Dia udah banyak pahala, udah banyak ibadah, tapi ngeganggu tetangga, ngegibahin tetangga, nyacimaki tetangga, ngomongin orang lain, nyakitin orang lain. Sholat Jumat, ketika sholat Jumat bawa sendal swallow, atau sendal swallow, sendal jepit biasa, balik-balik bawa sendal batal. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Ya. Enak banget. Setiap Jumat bawa sendal baru. Ya. Modal 12.000 balik 200.000. Orang Jumatan sedekah, ini kagak sedekah, ngambilin sendal orang. Nah, ini urusannya ribet, Pak. Urusannya panjang. Makanya Nabi Muhammad
manusia, ngambil harta orang lain, ngambil hak orang lain. Gara-gara itu akhirat mundur, kagak jadi masuk surga. Dan alhamdulillah semua itu udah diajarin oleh Nabi Muhammad. Tahu di mana? Di dalam kesehariannya, di dalam suri tauladannya. Kita lihat, pernah nggak Nabi nyakitin orang? Nggak. Bu, Pak, Nabi pernah diludahin orang. Ini kayak di gang ini kan ada gapura ya. Setiap kali Nabi lewat gapura, ada orang Yahudi meludahi Nabi Muhammad. Setiap kali lewat. Kita pernah digigit, datang ke masjid pernah ditaruh kotoran, ngomong kita udah. Ini lihat deh, datang ke masjid dapat jeruk, datang ke masjid dapat salad, enak banget. Nabi dulu di Mekah datang ke masjid dapat kotoran onta, ditipukin kotoran onta. Kita pernah kayak gitu? Nggak pernah sama sekali. Pernah kita dicekik, mau sholat dicekik, pernah? Enggak. Yang ada enak, sholat pakai asi. Itu Nabi Muhammad pernah jalan ke gapura. Setiap hari Nabi pasti lewat gapura itu. Diludahin Pak, diludahin Bu. Sampai pernah suatu hari, ini orang yang meludahin kagak ada, hilang. Ditanya sama Nabi Muhammad, ini orang yang biasa meludahin saya mana? Kagak kelihatan. Ditanya sama Rasulullah ke sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ada orang yang biasa meludahiku, kok hari ini kagak ada? Tahu sahabat ngomong apa? Ya Rasulullah, kalau satu doang, burung kagak bisa terbang. Satu sakit aja patah nggak bisa terbang ya. Ya, jadi ayam akhirnya. Tapi dua-duanya harus jalan. Hablum minallahnya penting, hablum minannas juga penting. Tahu Pak, sampai Nabi ngomong apa? Demi Allah tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangganya dibiarkan kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya perhatian Nabi Muhammad tentang hablum minannas, Nabi pesan. Kata Nabi Muhammad, ini misal nih, ini tanah kita, kita mau renovasi, mau bangun 2 tingkat, boleh nggak? Boleh, tanah kita. Kita yang beli rumah-rumah kita capek KPR 20 tahun. Tapi ternyata kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau renovasi, izin sama tetangga. Lah tanah saya, rumah saya, ngapain izin sama tetangga? Kata Nabi, jangan sampai kita meninggiin rumah, ternyata ventilasi sebelah punya tetangga ketutup, sehingga sirkulasi udara punya tetangga terhalangi. Sampai hal seperti ini diajarkan. Kita sembarangan baik, ya, parkir di rumah tetangga, parkir mobil di depan rumah tetangga, dia kagak bisa keluar. Tidur nih kayak kebo lagi dibangunin kagak bangun-bangun. Udah dibel, udah ditelepon. Nih, lihat, hatta perihal seperti ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tahu yang lebih indahnya lagi? Kata Nabi Muhammad, kalau kita punya pohon di rumah, banyak kan, apalagi ibu demen banget sama pohon. Ya. Ketika kita punya pohon tinggi, jangan sampai rantingnya ke rumah tetangga. Tahu kenapa? Khawatir dedaunan jatuh ke rumah tetangga, ngotorin rumah tetangga. Diajarin sama Nabi. Sampai Nabi juga mengatakan apa? Muslim yang sejati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semuanya ngaku Muslim nggak? Muslim? Yakin? Alhamdulillah. Tapi kata Nabi Muhammad, di antara sekian banyak Muslim, ada Muslim yang sejati. Tahu Muslim sejati yang mana? Kata Nabi Muhammad, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah Muslim yang menjaga tangan dan lisannya dari mengganggu orang lain. Ini Muslim sejati. Gak ngeganggu orang, gak nyakitin orang, gak nyaci maki orang, gak ngeribahin orang, gak ngefitnah orang. Ini kagak, baru dapat broadcast langsung dikirim. Zaman sekarang kan kayak gitu. Dikit-dikit ada broadcast langsung dikirim. Ketahuilah, jam 00.00 tanggal 23 Oktober telah terdengar suara teriakan di Irak. Kabarkanlah, kalau kalian tidak mengabarkan, ketahuilah engkau akan gunting walaupun engkau laki-laki. Dibilang sampai kayak gitu. Wah, takut nih, yang laki-laki takut gunting, dikirim. Banyak kayak gitu. Broadcast sama aneh-aneh zaman sekarang. Kita pun percaya
ngeganggu orang lain, ngebuat orang khawatir. Ini apa? Ngeganggu orang. Apalagi yang buka orkestra gede-gede. Makanya Pak, kalau buat acara izin sama RT itu enak. Izin sama RW, ngomong sama tetangga sekaligus ngundang. Ini paling aman, paling tenang, paling nyaman. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Masih banyak lagi dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tahu apa? Bu, biasanya kita kalau di rumah kan pasang kanopi ya. Ya, biar pondasi mobil atau semacamnya. Tahu kata Nabi Muhammad apa? Kalau kita pasang kanopi, zaman sekarang bahasanya kanopi. Ya, kata Nabi Muhammad kalau kita mau pasang kanopi, lihat kira-kira kanopi kita menghalangi orang yang jalan nggak? Kira-kira truk lewat nggak di situ? Jangan sampai truk lewat nggak bisa lewat gara-gara kanopinya ente. Luar biasa. Kita benar-benar diajarkan hidup harmonis dunia akhirat. Hubungan Allah baik, hubungan manusia baik. Makanya iman dapat, takwa dapat. Lah zaman sekarang pasang dulu baik, labib anak gua, labib yang dengar tugas saya, labib ini pakaian saya. Ya, ada yang parkir di Indomaret, parkir tengah jalan. Orang lakson masa dulu. Nah ini kan ngeganggu orang. Makanya marilah, kalau kita pengen benar-benar meniru Nabi Muhammad SAW, perbaiki hubungan kita kepada Allah secara totalitas. Dan yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia secara totalitas. Jangan sampai kita bangkrut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena udah malam, saya akan mengungkapkan 2 hadis saja. Sebagai penutup. Yang pertama, Bu, Nabi di hadapan sahabat, ada satu sahabat ngomong di hadapan Nabi, ngemuji ibu-ibu. Ada sahabat muji di hadapan Nabi, muji ibu-ibu. Ya Rasulullah, ada ibu-ibu, masya Allah banget. Ini yang ngomong sahabat, bukan saya. Gak tahu kalau ibu-ibu zaman sekarang. Dipuji. Tahu dipuji apa? Kata sahabat tersebut, masya Allah, tasumun nahar wa taqumul lail. Kalau siang hari dia puasa, malam hari tahajud. Hebat gak? Hebat. Beda sama ibu-ibu zaman sekarang. Siang hari drakor, malam drakor. Sinetron aja. Nonton apa? Tukang kubur naik haji, kagak naik haji nggak tahu. Sama Tuhan ahli ibadah. Dan dia katakan kepada Nabi Muhammad, tapi ya Rasulullah, dia punya satu kesalahan. Dia selalu mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi? La khayra fiha innaha min ahlin nar. Gak ada baiknya dia. Bukan beruntung dia masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mengganggu orang lain. Tapi ada satu lagi, sahabat datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada perempuan ahli ibadahnya gak terlalu, cuma sholat wajib, cuma puasa wajib, cuma zakat yang wajib semua. Hablum minallah. Tapi ya Rasulullah, dia gak pernah mengganggu tetangga. Dia selalu berbuat baik antara sesama. Gak pernah menggibah orang, gak pernah menggosipin orang. Apa kata Nabi? Kabarin dia penduduk surga. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup, kata Rasulullah SAW di dalam majlis seperti ini, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Kata Nabi Muhammad, bentar lagi penduduk surga bakal datang. Sahabat boleh, mana ini? Enggak tahu, orang biasa, pakaian biasa. Dia yang datang. Sahabat gak percaya, masa dia orang biasa bilang penduduk surga. Hari kedua sama, lagi majlis, Nabi ngomong apa? Penduduk surga bakal datang. Dia lagi. Hari ketiga sama, Nabi ngomong penduduk surga bakal datang. Dia lagi. 3 hari berturut-turut. Ada satu sahabat gak tenang. Dia akhirnya numpang izin. Wahai temanku, boleh gak aku numpang nginep di rumah? Kalau kita numpang nginep, pengen makan, pengen minum, di numpang nginep, tahu apa? Kepo apa ya? Bukan pengen ngeliatin rumah tangganya. Orang zaman sekarang kepo pengen ngeliatin bininya. Ini bukan. Kepo pengen ngeliat ibadah apa yang dia lakukan. Sampai Nabi ngomong penduduk surga 3 hari 3 malam. Dia lagi datang. Tapi ketika dia numpang nginep 3 hari, gak kelihatan amalannya apa. Sholat wajib doang, puasa gitu doang, zakat kalau datang waktunya dia zakat. Kayak orang biasa, siang hari kerja, dagang, hari
ketiga dia bilang, gue capek. Gue kepoin kagak kelihatan. Jadi manual apa? 3 hari kami ngomong, penduduk surga datang. Dia lagi. Tahu gara-gara apa? Hablum minan nasnya baik. Maka Pak, Bu, nih di acara maulid ini kita pengen semuanya masuk surga. Kita pengen semuanya selamat. Kita pengen perumahan ini nih, ya, di akhirat jadi perumahan lagi. Ya, bersaudara lagi, bertetangga lagi. Caranya apa? Antara satu tetangga dengan yang lain berhubungan dengan baik. Ya, adanya RT buat apa? Agar bisa membina antara rumah tangga yang satu dengan yang lain rukun, bersatu, biar hablum minallah. Ini masjid kenapa diadakan? Biar hablum minallahnya ada. Ini masjid. Terus kenapa ada RT? Biar hablum minannasnya ada, biar dirukunkan, sehingga insya Allah ntar di akhirat kita bisa berkumpul lagi, bertetangga lagi. Ya, perumahannya bukan di sini doang, perumahannya insya Allah di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, disatukan oleh Allah, diampunkan oleh Allah, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, diridhoi sama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama para sahabat, dan insya Allah keluarga kita semua keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hutang piutang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya tunggakan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya jodoh semoga kelak akan dinikahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kalau nikah cepat banget, amin ya kayaknya. Insya Allah apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita pengen insya Allah perumahan ini menjadi perumahan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen dapat kesimpulan dari kajian malam ini mudah. Tahu apa? Pikirin aja burung yang sedang terbang yang memiliki dua sayap, yang satu hablum minallah, yang satu hablum minannas. Itu aja gambaran kita, biar kita dapat kesimpulan, biar dua-duanya jalan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian Qaulul Hasanah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad bin Ismail. Semoga apa yang disampaikan beliau mendapat manfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dari ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah yang telah kita lalui bersama. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau